Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gimana kabarnya para pemirsa? Semoga Anda selalu sehat dan diberkati Allah ya. Hari ini insya Allah kita akan pelajari tentang hafalan Al-Quran tidak lagi bermakna. Bagaimana kita bisa merenungi bahwa hafalan yang kita miliki itu sebenarnya bermakna gak sih untuk pribadi kita? Nah, tentunya dalam proses kita menghafal Al-Quran ada tujuan-tujuan, ada jalur-jalur ya. Dalam konteks kita memorizing Quran, prosesnya itu terbagi menjadi dua jalur. Yang pertama adalah jalur teknis, dan ini kita sudah pelajari ya. Jalur teknis itu seperti misalkan saya mau mulai dari mana nih, dari surah Al-Baqarah, artinya dari mulai rute A ke Z, Z ke A, atau mulai dari surah-surah yang dipilih dulu. Itu dari sisi teknis. Nah kemudian tapi ada yang juga penting dan sangat luar biasa pentingnya adalah jalur dari si purpose-nya. Sebenarnya tujuan saya ini dalam konteks kita menghafal Quran ini apa? Ya, niatan awal, ya. Kemudian juga dari sisi purpose-nya apa sebenarnya tujuannya, dan ini juga akan menentukan hasil menghafalnya. Jadi dua jalur ini Anda bisa pilih jalur teknisnya, dan itu akan menentukan bagaimana pembentukan hafalan Anda. Kemudian juga jalur dari sisi purpose-nya, tujuan-tujuannya. Dan yang kita akan lebih breakdown hari ini adalah dari sisi jalur purpose-nya ya. Karena yang penting itu adalah bagaimana dia mengelola purpose atau niatannya itu ya, sehingga betul-betul tujuannya baik dan maknanya bisa didapatkan. Karakteristik daripada Al-Quran itu bisa dia dapatkan. Beda-beda dari sisi purpose, misalkan ada penghafal yang dia ingin populer ya, dia ingin popularitas. Kemudian juga ada yang ingin dunia campuran. Nah yang paling oke atau yang paling luar biasa adalah dia tujuannya adalah akhirat ya. Ini popularitas jangan sampai. Nah tujuannya adalah supaya kita bisa dapetin makna adalah akhirat. Karena dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat makna-maknanya adalah tujuannya akhirat, bukan tujuannya untuk ke dunia. Makanya penting banget sebagai pribadi itu, satu adalah carilah jalan yang benar. Saya bacakan di sini adalah bagaimana setiap penghafal mencari jalan benar dalam proses menghafal Al-Quran. Tujuan menghafal Al-Quran untuk bisa menjadi pribadi yang berakhlak Al-Quran. Dia tadaburi, dia amalkan. Itulah cara para sahabat. Alaman hajis salaf hifdzul Quran, alaman hajis salaf. Bagaimana para salaf itu ketika dia menghafal Al-Quran, ilmu juga amalannya. Sehingga benar dan juga baik jalan yang ditempuh. Dari sisi teknisnya boleh, bebas sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pilihan, tapi dari purpose-nya harus sesuai sehingga bisa dapatin yang namanya makna. Kemudian juga salah satu daripada yang dicontohkan para salaf adalah kita mempelajari ilmu dan amal. Kami di kelas kami itu pesertanya ada peserta ziyadah tadabbur. Nah, jadi ketika ziyadah menghafal plus wajib ada tadabburnya. Karena kita ingin menuju kepada amalannya. Bahkan ada lebih dari 100 orang sahabat yang melakukan proses menghafal Al-Quran itu ilmu dan amal. Jadi selama 23 tahun itu ya, dalam keseluruhan daripada turunnya Al-Quran ya, itu betul-betul mereka pahami ilmu dan amal ya. Maka ketika seorang penghafal Al-Quran pada zaman ini memiliki anggapan bahwa menghafal Al-Quran tidak seistimewa itu. Karena kan kita sering lihat tuh, oh menghafal Al-Quran tidak seistimewa itu. Karena dia nggak menuju kepada tujuan yang aslinya. Tujuannya kan banyak menghafal Al-Quran itu. Oh ada tujuannya, oh saya pingin nyoba-nyoba aja deh, ngikutin kata kiai aja deh. Tapi tujuannya itu harus benar-benar dalam pribadinya, dari nuraninya gitu ya para pemirsa. Nah makanya penting sekali ya kita mengarahkan daripada konteks menghafal Al-Quran itu bukan sekedar selesai menghafal,
tetapi juga bagaimana kita bisa mentadaburinya sehingga kita bisa dapetin ilmu dari situ, dan dari situ ilmu itu bisa kita amalkan ya. Jadi yang pertama stepnya adalah membaca dan menghafal ya. Ini tentunya bisa dengan memahami tafsir dan bertadabburnya. Kalau untuk anak-anak kan dia membaca dulu ya, menghafal dulu itu bisa ya. Kalau para sahabat kan banyak yang menghafal di usia-usia senior ya. Jadi mereka juga sudah secara pemahaman itu baik sekali. Ya, bisa ditaruh dengan membaca dan menghafal ini bersamaan, atau bisa juga membaca dan menghafal kemudian juga memahami tafsir dan tadabburnya. Kemudian setelah tadabbur dapat ilmunya, change karakternya sehingga menjadi personal yang baru. Nah, ini tahap-tahapannya sehingga apa yang kita hafalkan itu bisa menjadi ilmu karena kita memahaminya. Setelah jadi ilmu, dia bisa men-change karakter kita sehingga mungkin karakternya sebelumnya kurang baik bisa menjadi personal new ya, karakter yang jauh lebih baik lagi. Nah, caranya tadi misalkan kita mau memahami ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, surah Al-Hujurat ayat 12. Nanti kita baca tuh tafsirnya. Baca tafsirnya, apa maksud yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ditafsirkan oleh tafsir Al-Wajiz. Nah, nanti di situ akan ada tadabburnya. Tadabburnya apa nih? Hindari prasangka buruk, mencari kesalahan dan menggunjing gitu ya. Nah, kemudian juga praktik amalan praktisnya adalah pribadi berprasangka baik, husnuzon, menjaga lisan, menghormati privasi, penuh kasih sayang, bertakwa kepada Allah, dan menjadi pribadi yang change karakternya. Tahapannya gitu, hafalkan plus Anda juga kalau menghafalkan plus baca tafsirnya. Nah, setelah baca tafsirnya nanti ditadaburi maksudnya, oh maksudnya begini. Kemudian setelah itu apa yang harus saya lakukan? Change karakternya berarti seperti ini, nanti menjadi karakternya lebih bagus lagi ya. Ini adalah tahap-tahapan sehingga pribadi itu bisa berdampak hafalannya. Jadi supaya ada maknanya. Kalau hari ini dia merasakan bahwa menghafal Quran nggak ada maknanya ya, nggak ada apa ya, cuman verbatin aja, itu karena memang tujuannya seperti itu. Tapi kalau tujuannya adalah tujuan yang baik ya, seperti kalau misalkan ada pertanyaan gini ya, hafal Quran itu istimewa atau enggak, tergantung niat ya, tergantung purpose-nya. Kalau Anda hanya menghafal-hafal saja tanpa Anda menginginkan purpose untuk amalan ya, ini adalah ya harus di upgrade lagi gitu ya. Karena ada loh orang-orang yang dihafal Quran tapi jadi nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab itu hafal Quran tapi dia jadi nabi palsu, gimana ceritanya gitu ya. Nah, ini penting. Jadi kalau kita mau menyatakan hafal Quran itu istimewa, tapi tujuannya juga harus tujuan yang sempurna juga sampai kepada tujuan daripada amal-amalannya. Nah, ini juga kami juga masih berproses, termasuk pribadi saya sendiri, bagaimana saya bisa lebih baik lagi dalam ya kita bisa menjadi pribadi yang berakhlak Al-Quran. Nah, kemudian kenapa tidak berefek kepada pribadi? Kok ada nggak berefek? Ya karena tujuannya tadi, tujuannya purpose-nya salah. Tujuannya ngikut aja, nggak punya yang namanya motivasi yang terdalam. Sebenarnya saya ini memorizing Al-Quran ini untuk apa ya gitu ya. Nah, ini harus kita gali jauh-jauh ya. Dan juga kita contoh bagaimana cara para salaf kita, manhajis salaf kita dalam proses menghafal Al-Quran. Lalu apakah tidak ada perintah menghafal Quran? Ya, memang menghafal Quran ini fardu kifayah. Tapi kalau orang yang menghafal Al-Quran, dia akan banyak keutamaan-keutamaan yang dia dapatkan. Hari ini problem kita semakin banyak, maka proses menghafal Quran ini sangat penting menurut kami sehingga pribadinya bisa lebih terjaga. Sebagaimana kalau orang yang di dalam dirinya itu ada hafalan, itu seperti dirinya itu bangunan yang kokoh. Bahkan diumpamakan Rasulullah kalau dalam dirinya itu gak ada Al-Quran seperti bangunan yang runtuh ya. Semakin banyak hafalannya semakin kuat namanya pribadinya, karakter yang ada di dalam dirinya itu.
Nah, pada intinya adalah ketika hafalan tidak lagi terasa dalam efektivitasnya, juga terasa verbatin aja gitu ya, karena kita sering lihat gitu ada orang menghafal Quran nggak seistimewa itu gitu ya. Itu karena Anda sendiri nggak mencapai tujuannya yang aslinya, purpose yang originalnya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian artinya proses menghafal ini kan perlu diperbaiki, perlu di-upgrade lagi, perlu ditadaburi lagi, perlu dilihat lagi ya. Nah, ini makanya penting sekali belajarlah bagaimana cara menghafal ala para sahabat. Alaman haji salafnya sebenarnya seperti apa yang tadi kita sudah sampaikan. Sehingga betul-betul urgensi tujuannya itu asli ya dalam proses menghafal Al-Quran tercapai menjadi pribadi yang bisa memberikan dampak kepada lingkungan dan juga masyarakat para pemirsa. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.